bakal nikah dulu, ya nikah dulu ntar S2-nya bareng suami gitu kan. Ya nggak pernah tahu kita, tapi emang itu udah ada rencana gitu. Kalau emang bakalan bisa sampai S3, kenapa nggak sampai S3 tapi yang ngerjain ntar suami kan disertasi Nah, sama betul tesis. betul banget. Ya nggak ditelepon gitu. Itu Oh, baru sadar kemarin sih. Baru sadar bulan beberapa bulan yang lalu bahwa wah kita nggak bisa kayak gini. Kalau diterusin bahaya gitu. Itu khusus orang yang perantauan ya. Kalau mungkin yang masih di rumah terus ketemu orang tua terus ya nggak terlalu itu nggak terlalu merasakan hal-hal seperti ini sih. Gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, ini Kak Hana ini ada rumor, ada kayak berita entah entah iya entah tidak gitu. Entah iya entah enggak gitu kan. Ini benar atau enggak kurang tahu. Ini hanya perkiraan bahwa COVID-19 ini diperkirakan sampai 2024. Jadi kalau sampai 2024 Kak Hana gimana? Udah semester berapa ini? semester 4 sih sekarang. Mungkin kalau sampai semester 24 udah selesai kali ya. Udah selesai kali ya. Nah, itu kalau misalkan kuliahnya dilakukan secara daring terus-menerus itu bagaimana Pak dengan Kak Hana? Ya nggak apa-apa, kuliahnya aja online, ntar wisudanya offline. Gimana? Deal? Wisudanya online juga Ya pengennya. enggak. Oh, wisudanya Ya offline enggak gitu lah. ya. Iya, Iya. Tapi kayak gitu gimana ya? wisudanya offline. Kayak ada yang pernah dengar juga sih, ada yang menyatakan bahwa kuliah online itu disebut juga dengan pembodohan secara tidak langsung gitu. Kok bisa gitu ya? Sebenarnya kalau kalau pembodohan secara langsung sih enggak ya, karena itu tuh tergantung kita, tergantung Heeh. masing-masing orang. Karena emang eh, yang pertama itu kan Menteri Pendidikan itu tuh maunya itu emang eh, mahasiswa itu semuanya online. Iya. Bahkan di Australia, bahkan kayak di Australia kayak gitu, katanya itu Gus Nadir Shah Hussein, tahu? Iya. Beliau tuh pernah cerita, katanya kalau beliau itu ngajar cuma di ruang beliau sendiri gitu, sama sama uh, sama laptop. Pernah ada di WC, ada di mall, ada di mana-mana, pokoknya ada di taman gitu. Oh, jadi Itu siswanya gitu. bebas gitu ya? Jadi iya, siswanya tuh bebas mau di mana aja gitu. Hmm. Itu pas pas masa COVID-19 ini atau sebelum-sebelumnya juga udah di. Enggak, bahkan sebelumnya udah Oh, kayak gitu. sebelum COVID-19 sudah kayak gitu ya itunya ya. Hmm. Hah, hah, Nah, gitu sih. Tapi jadi ntar ujiannya ya udah itu resiko mereka masing-masing. jadi paham nggaknya tergantung mereka gitu ya. Oh iya, jadi nggak bisa Ya, dikatakan. ya jangan, ya juga jangan disamakan dengan di sana dan di sini gitu. Ya kalau tau lah generasi kita nih Iya, kayak gimana kan. iya betul banget, betul banget. Milenial nih agak susah diatur ya Bun, mulai aktif ya gitulah makanya. Ya jadi nggak bisa dikatakan secara mutlak bahwa kuliah daring seperti ini dinamakan pembodohan enggak ya. Itu tergantung usernya aja, Enggak, itu tergantung tergantung orang. orangnya aja. Kalau orangnya emang pengen bodoh ya udah itu sebagai ajang pembodohan nggak apa-apa kayak gitu. Iya, Kalau orangnya pengen pinter ya sekarang mau nggak mau harus gitu. Gimana? kan kan nggak mungkin, misalnya aku dengan misalnya si A dengan si B, yang si A dengan rajin nyari bukunya, sering baca-baca referensinya gitu, dengan si B yang emang benar-benar dia bodoh amat, ya beda lah pengetahuannya. Betul betul banget. Jadi Ya jangan samakan kan, jadi prosesmu nggak dengan bisa prosesku disamain. gitu ya. Jangan samakan prosesmu dengan prosesku karena uh, apa ya? Akadnya beda. Enggak itu kayak kata mutiara loh, pernah dengar aku. Jangan samakan prosesku dengan prosesnya karena apa ya? Karena bunga itu tidak selamanya
Ah, buah karena itulah pokoknya itu nggak tahu lagi ya, lupa, terlupakan. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa kuliah online itu sebagai pembodohan, tergantung dari diri masing-masing seperti itu ya teman-teman ya. Ya itu ya kayak gitulah kuliah online, ada suka ada duka, dan tadi sudah dijelaskan beberapa eh, dukanya kuliah online. Jadi tadi apa Mbak Ahna poin-poinnya? Ya ini anu aja, poin-poin secara langsung aja tanpa dijelaskan. Poin-poinnya dukanya orang kuliah online itu apa aja? Poin-poinnya beberapa poin gitu. Pertama tadi kan kayak sinyal gitu kan. Sinyal. Iya, Ada suara nggak ada wujud gitu kan. Nah, terus apa lagi? mungkin males gitu, ada rasa males, Oh, rasa bosan malas. gitu. Rasa malesnya itu rentan lebih me- menggebu gitu. Iya, Ya. merusak sih, rasa malesnya merusak. Tak silih, Bi. Kalau aku males banget. Ah ya gitu. Tak enggak, guys. Enggak bibiku. Gitu ya. Jadi rasa malasnya lebih tinggi, terus sinyal tadi, terus gimana tugas? Tugas ya enggak sih? Tugas lebih kayak lebih banyak gitu. Rasa capek gitu ya. Hidup kok gini-gini mulu dah. Itu. Terus apalagi? Tugas. Jadi ini yang kami garis bawahi ya, teman-teman. Jadi dukanya kuliah virtual itu ya kayak sinyal sangatlah menentukan kayak kita kita ikut enggaknya kuliah itu kan kayak sinyal terus habis itu tadi tugas menumpuk lebih banyak kayak merasa lebih capek dan lain sebagainya. Terus ketika pembelajaran juga kayak rasanya itu lebih males gitu, nggak semangat gitu, gitu ya. Ada lagi nggak? Banyak Mungkin sebenarnya ya, kayak tapi nggak bisa teman-teman dijelaskan ya ya. banyak sebenarnya. Banyak nggak bisa dijelaskan dengan itu, soalnya rasa itu nggak bisa diungkapkan dengan lisan gitu gitu. Nah, sukanya tadi kan suka duka ya, sukanya kuliah virtual itu apa dari Kak Hana yang disukai dengan kuliah virtual? Mungkin teman-teman bisa nyari uang tambahan gitu kan. Nah, sip, Kerja betul banget. Nah, sampingan. kerja sampingan betul banget ya. Kerja sampingan. Terus yang males nih, yang males mandi gitu, rebahan gitu kan. Nah, betul. Bagi kalian yang kaum-kaum ngileran ya, bukan kaum rebahan, kaum ngileran, nggak apa-apa kuliah sambil ditemani bantal, guling dan lain sebagainya, nggak apa-apa asalkan kita dengerin aja. Pokoknya kuliah online itu kehadiran yang diperlukan. Paham nggaknya itu ya tergantung Anda gitu. Pokoknya absen aja gitu kan. Gitu. Ada lagi sukanya? Lebih enjoy nggak sih? Kalau kalau aku sih, kalau aku saya pribadi sih kayak lebih enjoy ketika kuliah online gitu. Kuliah online tuh kayak aku mau tanya apapun itu kayak lebih enjoy gitu. Soalnya kan gimana ya? Kayak forum-forum enak gitu loh. Nggak kayak misalkan di kelas kayak gitu kan langsung tatap-tatapan sama dosen kan ya kadang saringannya nggak kuat aku. Mataku tuh terlalu lemah untuk menatap Ah, Pak dosen, jadi ya agak gitu. Kalau saya pribadi sih gitu, lebih enjoy ketika kuliah online. Tapi ya lebih males juga kalau kuliah online kayak gitu. Gitu. Itu mungkin suka dukanya. Jadi itu saja. Sukanya tadi apa? Pertama kita bisa mencari pekerjaan sampingan kayak misalkan jadi TKW di rumah, terus apa eh, banyak sih, banyak. Kayak jaga toko jaga gitu-gitu. toko. Kalian yang orang banyak punya toko, jaga toko gitu kan. Terus ngajar, kadang ada yang ngajar juga. Iya, betul. Kalau teman-teman pasti banyaknya ngajar. Teman-teman biasanya banyak Atau yang ngajar. atau balik ke pesantren gitu kan, ngajar ngaji, entah ngajar anak-anak kecil gitu kan. Iya, betul banget, betul banget, betul banget. Pasti Iya, itu ya.
pertama tadi pekerjaan sampingan, bisa mendapatkan pekerjaan sampingan, bisa diselangi dengan beberapa pekerjaan yang mungkin bisa menghasilkan uang untuk tambahan kita jajan. Terus yang kedua tadi ada apakah Ana? Yang kedua lebih enjoy, kalau menurut saya sih lebih enjoy ketika kuliah online. Kayak kita kan nggak harus gimana ya, kalau mau tanya-tanya tuh searching Google dulu nggak apa-apa, searching Google dulu seret gitu, tanya apa sih yang mau ditanyain. Nah kayak gitu kan kelihatan lebih aktif gitu kan kalau kuliah online, meskipun kuliah offline-nya noob gitu kan ya, kayak gitu. Nah itu ya. Nah ini terakhir tips untuk mereka agar gimana ya, untuk mereka yang mahasiswa, terus juga non mahasiswa juga boleh sih, atau siswa-siswa dan mahasiswa, untuk mereka bisa mengkonsistensikan, bisa mengistiqomahkan semangatnya dalam berkuliah itu, dalam belajar nggak hanya melulu dengan itu ya, nggak hanya menjagakan dengan kuliah online ya, kayak belajar terus kayak gitu kan. Kadang kuliah mungkin kalau semester atas itu seminggu 3 kali, kayak seminggu 2 kali 2 hari mungkin, terus seminggu sehari bisa kayak gitu kan. Nah agar kita bisa konsisten belajar bukan hanya menjagakan kuliah ya, itu bagaimana, ada tips nggak menurut Kak Hana? Nah, tipsnya itu tadi mungkin ya, perbarui niatnya. Setiap kalinya tuh perbarui niatnya. Terus Agak kedua, kenceng lah. Apa yang pertama tadi? yang pertama selalu perbarui niat kalian. Oh Kalau niat misalnya ya. mau kuliah. Mm-mm. Terus kalian ingat aja lah muka orang tua kalian tuh. Kalian kayak harus ingat lah apa yang udah orang tua kalian kasih sama kalian. Setidaknya suatu saat nanti ada yang, intinya orang tua itu bakalan jadi salah satu motivasi banget. Iya betul banget. Motivasi banget buat kita gitu ya, yang mungkin malas-malesan, terus ketika inget orang tua bilang, "Le, sampeyan awak dhewe, keluargane awak dhewe iki wong ora duwe. Kowe iki wis tak kuliah nih sing tenanan nek kuliah." Kayak gitu kan langsung Nah, gitu. Langsung ayo menjadi Iron Man gitu. Langsung semangat, kembali semangat lagi mungkin kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah. Terus untuk memudahkan, ini tips, ini entah termasuk tips, entah termasuk apa nggak tahu. Ini untuk memudahkan saja jadwal Anda, mungkin jadwal belajar kayak gitu. Kan kita harus menjadi pribadi yang perfeksionis ya, menurut mereka, menurut drama Korea ya, live on ya. Perfeksionis. Jadi kita tentuin misalkan jadwal keseharian kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain. Nah nanti kalau misalkan mau tidur ada yang meleset, ada yang nggak mungkin nggak tersampaikan, nggak kita lakukan dalam keseharian itu kita evaluasi. Ini untuk memudahkan kita bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu, khususnya di masa pandemi dan kuliah online ini. Kadang banyak orang yang menyia-nyiakan waktu hanya dengan scroll up, scroll up, scroll down, scroll up, scroll down gitu kan. Gitu-gitu terus gitu kan. Jadi enggak, ini bukan maksud saya, bukan itu ya. Nonton boleh, tapi ya harus ada yang dipetik dari apa yang ditonton gitu aja. Itu menurut saya seperti emang itu. udah ada yang dipetik dari yang ditonton? Aku udah ada banget. Udah ada banget. Nah, tuh, sit. itu, itu seperti kayak kita belajar bahasa juga, karena saya ada berkeinginan juga sih, berkeinginan hidup di, kayak merasakan hidup di negara-negara luar kayak gitu. Jadi saya akan belajar kayak lebih giat lagi belajar tentang bahasa, khususnya bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Tapi yang saya prioritaskan sih bahasa Arab ya, tapi untuk belajar online kayak gini bahasa Arab kadang nggak memungkinkan, jadi saya belajar bahasa Inggris kayak gitu. Bahasa Korea.
Bahasa Korea bisa, nanti kita belajar bahasa Inggris dulu. Soalnya kan nggak semuanya gimana ya? Nggak semua negara kan pakai bahasa Korea, tapi semua negara kan paling nggak ada yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Ya nggak sih? Nah, kayak gitu. Betul. Jadi kapan-kapan kita bisa hunting ke Korea maybe, kemanapun Dubai dan lain sebagainya kita nemuin Wonwo, Eunwo, Yeay. nemuin Jukyung dan lain Ya sebagainya. tiketnya dibayarin. Iya, santai, santai. Ya doain aja semoga sukses gitu. Enggak, kalau Kak Hana Amin. gimana? Kak Hana gimana? Kak Hana ada pandangan ke depan itu ada nggak mau jadi apa, terus mau usaha apa, kayak gitu ada nggak pandangan ke depannya? Iya, kalau Hana sekarang tuh kayak pengen emang ngasilin banyak uang. Oh Aku nggak iya. ngerti ya. Data aku itu yang ada cuma uang mambu, tapi bukan bukan ya emang semuanya butuh uang. Kamu bahagia butuh uang Iya, gitu. iya Tapi benar. ketika kamu sedih, nah tapi ketika kamu sedih uang itu nggak bisa ngerubah segalanya itu kan. Tapi ya enggaknya kalau kamu mau kaya hati, kamu kaya harta. Jadi Oh, kamu harus kaya hati, kaya harta, kamu harus kaya segalanya gitu. oh iya, siap, siap. Kamu sekarang gini, kamu kaya hati, kamu ingin memberi, tapi kamu nggak punya. Tapi kayak kamu nggak punya kayak harta gitu. Iya, heeh. Jadi kurang Senyum gitu. doang mau dikasih. Kurang Iya gitu. gitu. Iya, betul, betul banget, betul banget. Iya, iya, iya. Jadi saling melengkapi gitu ya. Kita ada kaya Ya. hati, kaya harta, dan kaya. Nggak kaya harta juga nggak kaya hati juga jelek gitu. Heeh. Nanti bisa menimbulkan kayak pribadi yang songong mungkin, terus menghambur-hamburkan harta. Oh, Iya, Sultan mah kayak gitu kan, ya kayak gitu nampaknya. gabutnya beli mobil. Iya, gabutnya beli mobil. Jadi mobil BMW diselawatin kayak gitu. Masya Allah. Ya Allah, salam Muhammad. Bukan itu. Sumpah, bukan itu loh. Sumpah ngomongin TikTokers loh. Oh iya, oh iya, Enggak, sumpah. Enggak juga. oh iya, iya. Nggak tahu, tahu, tahu. Dia nyambung ke situ dong. Enggak, sumpah dia nyambung ke situ dong. Nggak apa-apa lah. Pengen nggak naik mobil? Ya pengen lah, siapa yang gak pengen naik mobil. Iya. Bahkan aku kan ditanyain kemarin sama Umi, kamu gak berani naik sepeda motor gitu kan, kata Umi. Karena berani naik sepeda motor, cuma kalau di kayak jalan raya yang emang banyak banget gitu, aku nggak berani gitu kan. Kenapa gitu? Terus Berarti di itu di Jakarta nggak pernah naik sepeda motor, Hana? Nggak pernah. enggak. Oh, jadi gimana solusinya? Terus Terus? terus habis itu tuh nggak apa-apa gitu, pelan-pelan gitu kan kata Umi gitu. Udah lah nih, besok aku naik mobil. Oh, gitu, masya Allah. Nggak apa-apa, positif thinking aja dulu. Iya. Mm-mm. Amin gitu. Amin. Jadi kadang-kadang kepikiran sendiri gitu. Kadang-kadang tuh ngomong-ngomong sendiri gitu, ngerti nggak? Bah aku pengen beli mobil gitu. Iya nanti ya gitu. Iya. Aku pengen beli mobil sendiri gitu. Tiba-tiba tuh emang udah nyeplos kayak gitu doang. Iya amin gitu. Amin. Gitu. Iya, nggak apa-apa diaminin semua aja apa keinginannya kan. Kalau perlu di list gitu. Iya. Keinginannya apa aja, yang sudah tercapai apa aja kayak gitu. Sip, mantap. Tapi sejauh ini pengennya juga pengen jadi pengen buka usaha atau bisnis kayak gitu, atau ya gitu aja sih. Tapi udah kepikiran pengen apa ya gitu. Wanita karir ya? Kayak aku enggak juga Nggak sih. juga. Pengen Ya. terjun Jadi di dunia entertainment atau dunia pengusaha? kayak nggak bakat nggak modal tampang deh kalau masuk entertainment. Eh, Kalau masuk entertainment tuh enggak lah enggak ya. gitu. Tapi
Tapi ya kalau Ya, masuk ya nggak apa-apa gitu kan. Entah jadi iya, apa kayak mungkin mungkin kalau mungkin pandangan orang tua aku, mungkin aku bakalan jadi kayak Sada Oki gitu-gitu. Dan itu tuh oh my god. gitu. Tapi Ya nggak apa-apa juga Allah. sih, nggak ada salahnya juga. Kayak Iya, emang nggak ada salahnya. Cuma pasti ketika aku bilang aku abah umi aku pengen jadi artis, pasti mereka membayangkannya Sada Oki gitu kan, hmm, atau bunda siapa gitu kayak gitu kan. ada siapa? Sedangkan aku kan Mama bukan. Dede Nah, kayak gitu. atau Dinda Hao. Kayak Bunda Tuti atau siapa gitu. Oh, kok Dinda House gitu. Jadi Iya, kayaknya sadar diri aja sih iya. gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya siapa tahu jadi ustazah beneran kan. Tapi ada pandangan kan buat besok Iya, setelah kuliah itu ngajar-ngajar kayak gitu, ada sih, adalah. atau pengen melanjutkan lagi S2 terus apa jadi dosen kayak gitu. Nanggung kan S1 masa ya nggak diterusin S2 nanggung kan. Nanti menjadi dosen Pengen, pengen. pengen, pengen beneran, pengen Ya kayak gitu tuh, pandangan ada pengen tapi banget. nggak tahu Iya, pandangan ada, kedesainnya. tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Atau ntar bakal nikah dulu, ya nikah dulu, ntar S2-nya bareng suami gitu kan. Ya nggak pernah tahu kita, tapi emang itu udah ada rencana gitu. Kalau emang bakalan bisa sampai S3, kenapa nggak sampai S3 tapi yang ngerjain ntar suami kan disertasi Nah, sama betul tesis. betul betul. Betul banget. Jadi iya betul Iya banget. udah gitu. Enak ya jadi istri ya. Iya, yang nggak enak juga sih. Nanti kan Nggak harus tahu ngurus sih, anak juga. nggak tahu. Iya. Iya, kan nggak tahu. Aku belum nikah ataupun punya suami. Heeh, Jadi belum belum kebayang belum gitu. kebayang. Oke, itu tadi ya tips dari Kak Hana untuk kuliah-kuliah online agar kalian semua juga semangat kuliah online-nya, semangat belajar online-nya dan kerja online juga ada ya mungkin. Pokoknya semangat terus dan tipsnya tadi insya Allah nanti di akhir video saya akan list beberapa tips yang sudah Kak Hana tadi sampaikan seperti itu. Ya, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ngobrol kita hari ini dan see you next time. Oke.